Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan saya sendiri Mulki Fatul Bari dengan ujung NPM 188. Saya Miftahul Rahim dengan ujung NPM 189. Saya Ilham Sultan dengan ujung NPM 186. Saya Rafli Muhammad Diansyah dengan ujung NPM 187. Di sini kami akan sedikit menjelaskan materi tentang perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis. Selamat menyaksikan. Perbandingan sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi Islam. Pertama, worldview. Pandangan hidup sosialisme didasarkan pada materialisme dan sekularilisme. Seperti kapitalisme, Karl Marx menyatakan agama adalah candu. Desah, napas, keluhan dari makhluk yang tertekan, hati dari dunia yang tidak punya hati, dan jiwa dari kondisi yang tidak berjiwa. Agama adalah opium bagi masyarakat. Ini menekankan bahwa agama adalah aspek penting dari kehidupan manusia dan harus diperlakukan seperti itu dalam masyarakat. Pemahaman Marx tentang hubungan antara Tuhan dan manusia yang dianggap sebagai saingan adalah aspek penting dari Marxisme. Argumen Marx sering dikritik karena tidak memberi informasi baru, dan banyak orang percaya bahwa agama adalah alat untuk memahami dunia sekitar mereka. Kedua, pertimbangan nilai dan moral. Marx dan Engels menulis dalam The Communist Manifesto tahun 1848 bahwa komunisme akan menghapus semua agama dan moralitas. Dengan kata lain, komunisme memiliki struktur yang berbeda dari agama dan moralitas manusia yang sudah ada. Moralitas yang berasal dari masyarakat lama dianggap selalu menyebabkan pertentangan kelas, dengan berbagai bentuk dan variasi eksploitasi sebagai masyarakat atas masyarakat lainnya terus berlangsung. Revolusi komunisme adalah gerakan radikal yang menghancurkan hubungan konvensional. Komunisme membangun nilai kesetaraan tanpa kelas sosial. Selain itu, Marxisme menunjukkan bahwa moralitas tidak didasarkan pada nilai-nilai agama. Ia bergantung pada hati nurani manusia. Mereka percaya bahwa hati nurani manusia memiliki kemampuan untuk menilai moralitas. Anehnya, mereka mengakui bahwa terdapat kemungkinan munculnya spiritualisme dalam diri manusia yang mempengaruhi moral tanpa harus meyakini adanya Tuhan. Ketiga, harmoni antara kepentingan individu dan sosial. Sosialisme menekankan pentingnya faktor-faktor sosial di atas faktor-faktor individu, karena faktor-faktor seperti produksi dan orientasi produksi harus berorientasi pada kesejahteraan sosial. Marx dan Engels berpendapat bahwa kelompok besar dengan kontrol politik yang tinggi dapat secara signifikan meningkatkan produktivitas. Stabilitas ekonomi juga dipengaruhi oleh kurangnya motivasi dan ketidakmampuan sistem untuk merespon perubahan. Islam tidak seperti agama-agama lain menekan kesatuan sosial tanpa mengorbankan kepentingan individu. Ini mempromosikan harmoni antara kebutuhan individu, spiritual dan material, dan kebutuhan masyarakat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa mereka yang tidak memprioritaskan kebutuhannya, seperti anak-anak, dianggap sebagai ancaman terhadap ajaran Islam. Keempat, permasalahan ekonomi, eksploitasi dan pertentangan kelas. Sosialisme adalah permasalahan eksploitasi dari kelompok atas kelompok lainnya, yang adalah pertentangan kelas dan konflik sosial yang memungkinkan konflik terhadap individu didasarkan pada kritik mereka atas superioritas kelas borjuis atas kelas proletar, yang ingin menghilangkan adanya perbedaan kelas antara orang kaya dan pekerja. Marx dan Engels berpendapat bahwa penguasa kelas pekerja atas sumber daya produksi dapat menghapuskan sistem kapitalisme, menghilangkan status borjuis pada pemilik modal. Nantinya semua orang berada dalam satu kelas yang sama. Kelima, kepemilikan sumber daya. Sosial ekonomi berpendapat bahwa ketimpangan ekonomi disebabkan oleh distribusi sumber daya oleh kelompok. Ini mengarah pada distribusi sumber daya oleh masyarakat, dengan kelompok memiliki hak untuk mengelola dan mengendalikan sumber daya. Distribusi kekayaan oleh individu adalah aspek kunci dari kapitalisme, karena hanya mempengaruhi kekayaan kelompok, bukan masyarakat secara keseluruhan. Keenam, intervensi pemerintah. Sosialisme mengkritik intervensi pemerintah di bidang ekonomi dengan alasan bahwa mekanisme sentral harus digunakan untuk
mencapai manfaat yang lebih besar. Karakteristik sistem ekonomi Islam sosialisme adalah doktrin ekonomi dan sosial yang mengampanyekan kepemilikan publik atau kontrol kekayaan dan sumber daya. Produksi diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat dan setiap yang berkontribusi pada produksi berhak atas bagian dari hasil produksinya. Munculnya sosialisme dipelopori oleh gerakan separatis dari buruh yang merasa tidak mendapat perilaku adil dari kaum kapitalis. Gerakan tersebut baru muncul akibat pemikiran Karl Marx yang mendorong kaum buruh untuk melakukan pergerakan. Namun secara historis, tokoh awal sosialisme bukanlah Karl Marx melainkan Robert Owen. Sosialisme yang dicetuskan Robert Owen adalah jenis sosialisme yang fokus pada kepedulian sosial tanpa pergerakan. Melalui tokoh ini, sosialisme digambarkan sebagai tindakan sosial yang berlandaskan kepedulian. Sementara itu, yang dibawa oleh Karl Marx lebih mengarah pada pergerakan terhadap kekuasaan kapitalis yang dianggap berlebihan. Masa awal tercetusnya sosialisme sebagai ideologi dikenal sebagai masa sosialisme utopis dan menjadi pergerakan politik pada masa revolusi Eropa 1848. Pada periode tersebut, Eropa mengalami pergolakan politik yang sangat panas. Negara-negara di Eropa saling berperang. Gerakan tersebut membawa pemerintahan sosialis singkat di Paris. Peristiwa tersebut dikenal sebagai Komune Paris. Meskipun hanya berlangsung dari Maret hingga Mei 1871, setelah itu kaum sosialis terpecah dan melakukan pergerakan yang tidak terstruktur hingga abad ke-20 atau lebih dikenal sebagai periode anarkisme Marxis. Sejumlah karakteristik dari sistem ekonomi sosialis adalah sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama, komitmen pada kesetaraan masyarakat. Sistem kapitalis dinilai menciptakan kesenjangan kekayaan yang selanjutnya menciptakan kesenjangan kelas sosial. Oleh karenanya, sosialis bertujuan untuk menciptakan peluang yang sama bagi semua orang untuk menggapai tujuan tanpa adanya kendala perbedaan kelas. Dalam hal ini, mereka mempertanyakan isu kepemilikan sumber daya. Yang kedua, keyakinan bahwa sangat dimungkinkan untuk membentuk sistem egaliter yang berasaskan pada nilai solidaritas dan kerja sama. Para sosialis berbeda pendapat tentang implementasinya. Ada yang cukup dengan membentuk komunitas mandiri tanpa adanya hierarki dan hukum. Ada yang berpendapat perlunya negara dan partai untuk mewujudkan hal tersebut. Mereka sependapat bahwa mereka menolak self-interest, kepentingan pribadi dan persaingan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.